pamer atau riak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah hasad atau iri hati. Yang semuanya sebetulnya sumbernya adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Yang keempat, yang ketiga, hati itu harus dijaga dari khawatir ar-radiyah, pikiran-pikiran yang negatif. Nah, pikiran-pikiran negatif saya sudah mengatakan masuknya pikiran negatif itu dari mata dan dari telinga, dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, kemudian menjadi sampah di dalam hati kita. Nah, pikiran-pikiran itu yang kemudian menimbulkan kekhawatiran yang tidak jelas, rasa takut yang tidak jelas, rasa cemas yang tidak jelas, yang semuanya itu mengusik keyakinan, keimanan, ketawakalan, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus diabaikan. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Begitu juga yang harus dijauhkan dari hati adalah rasa benci kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati itu harus bersih dari rasa benci, harus diisi dengan cinta, diisi dengan rahmat, kasih sayang, diisi dengan belas kasih. Di antara yang menjadikan Allah tidak memandang hati seseorang adalah ketika hati orang itu dikuasai oleh rasa amarah, rasa benci, baik kepada musuh, karena hati itu tidak layak dihuni dengan kebencian kepada zat seseorang. Benci atau tidak suka kepada perilaku itu sah-sah saja. Ada orang melakukan perbuatan buruk, ya kita harus membenci. Tidak ada orang baik suka dengan perbuatan yang buruk. Umpamanya seperti yang terjadi sekarang di Palestina, atas nama agama manapun, atas nama pendapat apapun, itu sesuatu yang buruk secara kemanusiaan. Pasti seseorang harus mengutuk tindakan pembunuhan seperti itu ya, pembantaian bahkan, bukan pembunuhan. Nah, kita harus benci tidak dengan pelaku-pelakunya, benci dengan sifat-sifatnya. Benci dengan zatnya tidak diperbolehkan, karena zat itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan zat itu, zat manusia itu adalah zat yang mulia, karakternya kita harus membenci. Nah, kita lanjutkan sekarang di pasal yang baru. Faslun qala al-muallifu wa nafa'ana bihi fid darain amin. Wa 'alal murid ay yajtahida fi kaffi jawarihi. Dan wajib bagi seorang murid, orang yang menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan kedekatan di sisi Allah, menginginkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib baginya untuk bersungguh-sungguh, ayajtahida, bersungguh-sungguh, fi kaffi, dalam menahan, jawarihi. Jawarih artinya anggota-anggota badannya. Pertama, sebelum saya lanjutkan, jawarih adalah anggota badan. Kalau di pasal berikutnya, di pasal sebelumnya menjelaskan pentingnya menjaga hati, di pasal yang ini menjelaskan pentingnya menjaga anggota badan. Kenapa kok anggota hati lebih didahulukan dari anggota badan? Ya, sebab apa yang tampak di anggota badan itu sumbernya dari hati, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian penting sekali menjaga hati, mendahulukan bab hati, sebab hati itu tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kita membersihkan hati dulu baru kemudian merapikan anggota badan kita, enggak. Tapi ini harus dilakukan secara serentak, dilakukan secara bersama-sama. Kita harus memperbaiki anggota badan kita, dan kemudian kita juga di saat itu juga kita memperbaiki hati kita dari hal-hal yang tidak terpuji. Tapi dalam pembahasannya dia lebih mendahulukan memperbaiki hati dulu daripada anggota badan. Dalam prakteknya tidak ada yang didahulukan, tapi kita sama-sama harus segera memperbaiki anggota badan kita dan memperbaiki hati kita dari hal-hal yang tercela. Nah, fi
fi kaffi jawarihi, menahan anggota badannya, ditahan dari apa? Anil ma'asi wal atham, dari perbuatan maksiat dan dari perbuatan dosa. Kalau kita diperintahkan menahan anggota badan, berarti kita berkuasa atas anggota badan itu. Kita mampu mengendalikan anggota badan itu. Sebab di dalam badan kita ini ada anggota badan yang kita mampu mengendalikannya, ada juga anggota badan yang kita tidak mampu mengendalikannya. Di antaranya yang kita tidak mampu mengendalikannya umpamanya jantung. Itu anggota badan kita, tapi kita tidak bisa mengendalikan jantung kita. Ginjal tidak bisa kita kendalikan. Sudah, dia dari mulai kita lahir sampai sekarang jalan sendiri dia, seperti ada yang memerintah jalan sendiri. Bukan kita yang memerintah, tapi dia berjalan sendiri. Aliran darah kita itu berjalan dengan sendirinya. Kita tidak punya kuasa terhadap darah kita. Kita tidak bisa memberhentikan jantung kita. Saya berhentikan beberapa detik, tidak bisa. Ginjal juga tidak bisa. Tapi di anggota badan kita ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Apa saja di anggota badan kita yang bisa kita kendalikan? 1, mulut. 2, mata. Telinga. Kemudian tangan. 5, perut. 6, kemaluan. 7, kaki. Jadi dalam badan kita ini ada 7 hal yang bisa kita kendalikan. Selain 7 ini kita tidak bisa mengendalikannya. Nah, itu sebabnya yang dihisab oleh Allah nanti, yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari anggota badan kita cuma 7 ini. Mengapa yang ditanya cuma 7 ini? Ya, sebab 7 anggota badan ini kita punya kuasa bisa memilih mau kita gunakan untuk hal yang positif atau mau kita gunakan untuk hal yang negatif. Itu nanti yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia mengatakan 7 anggota badan sama jumlahnya dengan 7 pintu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, siapa yang tidak memperhatikan 7 anggota badannya, maka nanti dia dilempar, terserah ke pintu mana dari 7 pintu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang menjaga 7 anggota badannya, dia akan dijaga dari 7 pintu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga dari apa? Dari perbuatan maksiat. Apa maksiat? Ma'asi. Apa ma'asi? Ma'asi itu kata jamak dari maksiat. Apakah arti maksiat? Dalam bahasa Indonesia artinya maksiat. Apa sih sebetulnya arti maksiat? Maksiat itu artinya pembangkangan. Membangkang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau pelanggaran. Makanya ketika Adam alaihissalam dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekati satu pohon yang terdapat di surga, wala taqraba hadhihi sajarata, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai Adam, hai Hawa, jangan kalian dekati satu pohon ini aja, yang lain boleh. Tapi akhirnya mereka termakan bujuk rayu iblis. Mereka makan buah dari pohon tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum Adam. Di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan saat Adam memakan itu, fa'asa Adama Rabbahu, Adam itu telah bermaksiat atau telah melanggar Tuhannya, melanggar aturan Tuhannya atau membangkang Tuhannya. Itu namanya maksiat. Setiap perbuatan yang melanggar aturan-aturan Tuhan, maka perbuatan itu disebut perbuatan maksiat. Wal atham, al atham itu jamak dari ithmun.
Ismun itu artinya dosa. Jadi anggota badan kita ini dijaga dari perbuatan maksiat yang melanggar aturan Tuhan dan dari dosa-dosa. Dosa itu dampak dari perbuatan maksiat. Nah, wala yuharrik syai'an minha illa fi ta'atin. Bagaimana menjaga anggota badan kita? Pertama, dijaga dari perbuatan maksiat dan dosa. Kedua, tidak menggerakkan salah satu pun dari anggota badan kita itu illa fi ta'atin, kecuali untuk perbuatan amal taat. Ta'ah kebalikannya maksiat. Apa amal taat itu? Ta'atun itu artinya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Amal taat yaitu amal perbuatan yang menunjukkan seorang hamba itu tunduk kepada aturan-aturan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mata itu ada maksiatnya, ada amal taatnya. Telinga ada maksiatnya, ada amal taatnya. Mulut ada maksiatnya, ada amal taatnya. Bagaimana saya mau menjaga mulut saya? Jauhkan dari maksiat mulut, dari dosa-dosa mulut. Gunakan mulut kita untuk amal taat. Bagaimana saya mau menjaga mata saya? Jauhkan mata saya dari perbuatan maksiat mata, dari dosa-dosa mata, dan gunakan mata saya untuk ketaatan. Begitu juga anggota badan yang lainnya. Wala ya'mal biha illa syai'an ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirati. Seorang murid itu hendaklah tidak beramal menggunakan anggota badannya illa, kecuali menggunakannya untuk sesuatu yang manfaatnya di akhirat nanti akan kembali kepadanya. Nah, ini kalau yang mendatangkan manfaat berarti bukan sekedar amal taat saja. Sebab begini, kan tidak mungkin kita ini 24 jam mulai kita melek mata sampai tidur, semua anggota badan kita ini untuk amal taat semuanya, untuk sholat, untuk ngaji, untuk zikir. Saya kan manusia, saya perlu makan, namanya. Saya perlu mandi itu amal taat atau tidak? Bukan, itu amal mubah. Amal taat itu apa? Kalau amal maksiat itu apa? Amal maksiat yang mendatangkan dosa. Kalau amal taat yang mendatangkan pahala, yang diperintahkan amal taat. Kalau amal maksiat yang dilarang. Mandi ada perintahnya. Di Al-Quran ada enggak perintah mandi? Ada. Mandi wajib ada. Mandi biasa kan tidak ada perintahnya. Mandi pagi tidak ada, mandi sore juga tidak ada. Sarapan juga tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, tidak ada perintahnya juga di dalam hadis. Kemudian olahraga ada perintahnya? Tidak ada. Jalan pagi tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran. Jadi jalan pagi itu bukan amal taat. Dia juga bukan maksiat. Kemudian duduk ngobrol dengan suami, ngobrol dengan istri, ngobrol dengan anak, ngobrol dengan berbicara dengan teman, itu bukan amal taat, bukan juga amal maksiat. Kalau obrolannya tidak ada hal-hal yang menjadikan dia berdosa, berarti itu bukan amal maksiat. Kalau obrolannya juga bukan tentang Al-Quran, bukan tentang zikir, berarti juga bukan amal taat. Nah, di antara amal maksiat dan amal taat itu ada amal mubah namanya. Mubah itu yang jika kita lakukan atau kita tinggal, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita lakukan, kita tidak dapatkan pahala. Kita tinggal, kita juga tidak dapat dosa dari Allah SWT. Beda dengan amal taat dan amal maksiat. Nah, ini makanya disebut di sini, setelah dia mengatakan anggota badan itu, seorang murid harus menggunakan anggota badannya satu, menjaga anggota badannya satu dari perbuatan maksiat, dua menggunakannya untuk amal taat, tiga tidak menggerakkan anggota badannya kecuali untuk hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat.
Ini yang ketiga, ini yang penting juga, tidak kalah pentingnya ya. Berarti kalau saya umpamanya mandi, umpamanya saya mandi, dan mandi itu tidak ada perintahnya, ini kan manfaat di akhirat kan, manfaat di akhirat. Kalau mandi itu tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, berarti ketika saya mandi, saya tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kalau saya tidak mendapatkan apa-apa saat saya mandi, berarti mandi itu tergolong perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat bagi saya di akhirat. Paham maksud saya ya? Nah, seorang murid dia tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat. Karena nanti di dalam sebuah riwayat disebutkan manusia itu ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu yang dia jalani itu seperti kotak-kotak. Seperti ada kotak-kotak. Umpamanya kalau mau kita umpamakan waktunya dihitung per hari gitu ya. Dihitung per hari. Umpama ini ya, umur kita 10 tahun umpamanya. 10 tahun. Berarti 10 tahun itu satu tahun ada berapa hari? 365 hari. Kalau 10 tahun berarti 3650 hari kan. Kalau perharinya satu kotak, kalau umur kita 10 tahun, berarti nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala disodorkan kepada kita, ini perumpamaan saja ya, disodorkan kepada kita 3650 kotak. Di dalam kotak-kotak itu, kata Rasulullah SAW, itu isinya amal-amal kita. Kalau kotak itu membawa manfaat, ketika dibuka kotak itu ada pahalanya. Ini mendatangkan manfaat. Kalau kotak itu membawa maksiat, ketika dibuka kotak itu ada dosanya. Kalau kotak itu tidak membawa maksiat dan tidak membawa perbuatan taat, artinya ini kotaknya tidak ada maksiat, tidak ada amal taatnya, dibuka kosong, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Berarti kita singkirkan dulu ini maksiat dan taat ini ya. Kalau umpamanya umur kita 10 tahun, 3600 itu tadi, 3650 ya, kotak itu. Umur kita 10 tahun digunakan untuk tidur 8 jam, mandinya berapa menit? Setengah jam. Sarapan berapa menit? Sarapan 1 jam umpamanya ya. Ngobrol berapa menit? 3 jam gitu ya. Nonton televisi berapa menit? Nah, sekarang sudah ada televisi, YouTube sekarang ya. YouTube, TikTok, media sosial lainnya berapa menit. Kemudian pergi ke mall berapa menit. Di jalannya berapa menit. Habis 10 tahun ini berarti kalau umur kita umpamakan 10 tahun, berarti yang tidak manfaat dan tidak dosa berapa tahun dulu? Kalau kita hitung 8 jam tidur saja ya. 8 jam tidur. Berarti kalau setahun sudah berapa jam? Dibagi 3, sepertiga dari. Nah, kalikan. Kalau kita 10 tahun, setiap hari tidur 8 jam. Kalau umur kita 10 tahun, kalikan ada berapa ya? 3 tahun. Hah? 3 tahun. Berarti kalau umur kita 10 tahun, sudah berapa persen dulu untuk tidur? Kalau Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau umur kita 60 tahun, kemudian setiap harinya kita gunakan untuk tidur 8 jam, maka 20 tahun hidup kita ini habis dulu untuk tidur. Kalau 60 tahun, berarti 20 tahunnya habis untuk tidur, tinggal 40 tahun. Ini baru untuk tidur loh ya. Belum untuk TV, belum untuk macam-macam nih ya.
Nah ini kan yang mubah yang tidak mendatangkan manfaat. Berarti nanti kotak kosong yang kita terima itu mungkin bisa lebih dari separuh, 3/4 umur kita ini kosong, tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu kalau tidak dibuat maksiat loh ya. Kalau kita betul-betul tidak bermaksiat tapi tidak melakukan manfaat, kosong dulu. Jadi umpamanya kalau umur kita 60 tahun, bisa-bisa yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat itu bisa jadi 35 tahun atau 40 tahun, berarti tinggal 20 tahun ini. Yang 20 tahun ini tidak semuanya amal taat, ada maksiatnya. Maksiatnya ada berapa? Oh, yang 20 tahun maksiatnya nasallallahu al-afiyah. Kadang-kadang kalau maksiatnya 10 tahun, 10 tahun taat, 10 tahun maksiat, itu impas. Orang yang seperti itu, impas itu nasibnya ditentukan oleh Tuhan, tidak tahu di neraka atau di surga. Kalau lebih amal buruknya, ya sudah langsung dicuci dulu di neraka. Kalau lebih amal baiknya, masuk surga. Kalau impas, tergantung keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi permasalahannya sekarang ini, kalau kita betul-betul menginginkan kedudukan nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada manfaatnya ini bagaimana caranya supaya ada manfaat. Mandi, mubah. Saya tidak mau. Saya kalau seorang murid mau mengejar kedudukan di sisi Allah, mandi itu harus mendatangkan manfaat bagi saya di akhirat. Tidur. Kalau saya seorang murid, tidur saya harus mendatangkan manfaat nanti di akhirat. Makan. Kalau saya seorang murid, makan saya caranya bagaimana tidak sia-sia, harus mendatangkan manfaat. Duduk bersama teman. Bagaimana caranya duduk bersama teman ini juga mendatangkan manfaat, sehingga hidup saya kalau 60 tahun ya 60 tahun itu ada manfaatnya semuanya. Caranya bagaimana? Nah, ulama mengajarkan niat di perbuatan yang mubah. Perbuatan mubah itu bisa didongkrak menjadi semacam ibadah mendatangkan manfaat jika disertai dengan niat yang baik. Perbuatan mubah ya. Kalau seumpamanya saya mandi itu mubah. Tapi ketika saya mandi, di dalam hati saya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan an-nadhafatu minal iman, walaupun hadisnya dhaif. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nabi itu orang yang bersih. Saya mandi ini karena saya ingin membersihkan badan saya sebagai rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandi yang tadinya seharusnya tidak mendatangkan manfaat untuk akhirat, berubah setiap tetesan airnya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita makan. Makan itu tidak mendatangkan manfaat di akhirat karena mubah. Tapi ketika kita makan disertai niat di dalam hati, ya Allah, saya makan ini agar menjadi kekuatan bagi diri saya untuk menyembah-Mu. Setiap suapan kita itu berubah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita tidur di malam hari, harus beda tidurnya kita dengan tidurnya orang yang tidak beriman. Tidurnya kita dengan tidurnya sapi dan kambing harus ada bedanya. Kalau tidak, kita sama dengan binatang ternak. Kalau kita ketika tidur, kita niatkan di dalam hati kita, ya Allah, saya tidur ini supaya bertambah kekuatan saya untuk nanti bangun tahajud atau nanti bangun sholat subuh. Setiap tarikan nafas dan hembusan nafas kita berubah jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang mubah, yang harusnya tidak manfaat itu bisa mendatangkan manfaat. Kalau amal baik itu bisa berkurang pahalanya jika diselingi niat yang tidak baik. Amal baik, hati-hati juga ya. Namanya
saya sedekah. Saya sedekah, waktu saya di tengah-tengah sedekah terus terlintas di dalam hati saya, nah ini biar orang tahu saya ini orang dermawan. Nah, harusnya dia dapat pahala sempurna, tapi karena niatnya yang tidak baik, pahalanya bisa susut. Hati-hati, niat yang baik itu bisa mendatangkan manfaat, niat yang buruk juga bisa mengurangi amal. Niat baik itu hanya bisa membantu di amal taat dan di amal mubah, tapi tidak bisa membantu di amal buruk. Niat baik. Tapi sebaliknya, niat buruk bisa menyusutkan amal taat dan bisa merubah amal mubah jadi dosa juga. Tapi kalau niat buruk disertai amal buruk disertai niat baik, tidak bisa merubah amal buruk tadi, tidak bisa mengurangi dosa amal buruk tadi, tidak apalagi merubah amal buruk tadi menjadi baik. Umpamanya saya mencuri, kamu mau mencuri? Ya saya mencuri, tapi saya punya niat membantu fakir miskin. Jadi saya mencuri tetap mencuri. Saya pergi haji, saya setiap tahun pergi haji. Oh ya, dari mana uangnya? Dari hasil korupsi. Ya tetap itu buruk. Itu tetap buruk, tidak bisa merubah jadi baik. Dan walaupun buat bersedekah, tidak bisa. Amal buruk tidak mungkin bisa berubah menjadi baik dengan niat. Tapi sebaliknya, amal baik bisa berubah jadi buruk dengan niat. Amal mubah bisa berubah menjadi baik dengan niat. Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, ini makanya dipisah oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab ini, wala ya'mal biha, dan hendaklah tidak beramal dengannya, dengan anggota badan itu, illa syai'an ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirah, kecuali dengan perbuatan yang manfaatnya di akhirat akan kembali kepada dirinya. Nah, mungkin kan ada yang bertanya-tanya, loh, amal taat masa tidak mendatangkan manfaat? Ya, maksudnya yang di sini, walaupun amal mubah itu bagaimana caranya amal mubah tadi bisa mendatangkan manfaat. Nah, seorang ulama berkata, seorang murid yang sesungguhnya, seorang murid yang serius, yang teguh, itu dalam hidupnya dia tidak pernah melakukan 3 hal: amal maksiat, amal makruh, amal mubah. Tidak pernah dia lakukan amal maksiat, amal makruh, amal mubah. Amal maksiat jelas. Kalau kita masih melakukan maksiat, ya sudah, jangan hitung diri kita sebagai seorang murid yang menginginkan kedudukan di sisi Allah. Yang lebih susah lagi meninggalkan perbuatan makruh. Yang lebih susah lagi meninggalkan perbuatan mubah. Bagaimana meninggalkan perbuatan mubah? Maksudnya setiap perbuatan mubahnya dia landasi dengan niat yang baik supaya tidak menjadi mubah lagi. Nah, itu makna dari hadis Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kata Rasulullah SAW, termasuk kesempurnaan keislaman seseorang adalah, kalau kita mau lihat ini orang Islamnya sempurna apa tidak ya, nah, ciri-cirinya orang yang Islamnya sempurna, kata Rasulullah SAW, dia tidak melakukan perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya di akhirat. Jadi semua perbuatannya itu dia perhitungkan bagaimana caranya mendatangkan manfaat nanti di akhirat. Nah, kita pelan-pelan mulai dulu dari amal taat, fungsikan anggota badan kita ini untuk amal taat, kemudian jauhkan dari maksiat, dan mulai semampu kita, sekuat tenaga kita, sertai amal perbuatan mubah itu dengan niat-niat yang baik supaya mendatangkan manfaatnya. Niat itu kan sebetulnya mudah di dalam hati ya. Ketika kita
duduk dengan teman kita, niatkan saya mau menghibur dia, menyusupkan kebahagiaan di dalam hatinya, itu pahala semuanya. Asal kita tidak ngobrol sesuatu yang haram. Kalau sesuatu yang haram nanti bisa merusak gitu ya. Begitu juga hal-hal yang lainnya. Kita lanjutkan. Pertama yang dia lakukan tadi ini ada 3 berarti ya, menjaga badan kita dari maksiat. Kedua, menggunakan untuk amal taat. Ketiga, tidak melakukan hal yang sia-sia dengan anggota badan. Kemudian mulai masuk di dalam bab ini. Wal yubaligh fi hifdzil lisan. Dan hendaklah seorang murid itu berusaha mati-matian, ya, yubaligh, berusaha dengan serius fi hifdzi al-lisan, dalam menjaga lisannya. Loh, kok yang disebut lisan dulu sih? Kan ada 7 anggota badan ini, paling atas sendiri mata, setelah itu telinga, setelah itu lisan. Kok yang disebut lisan dulu? Karena lisan itu adalah anggota badan yang paling sulit dijaga dan yang paling besar madharatnya. Di antara 7 anggota badan kita ini, yang paling besar dampak bahayanya adalah lisan. Kenapa saya katakan demikian? Loh, Ustaz, bukankah tangan yang paling bahaya itu tangan? Kenapa? Tangan itu bisa membunuh orang. Dosa besar bunuh orang itu, sampai Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, khalidin, kekal di dalam neraka orang yang bunuh orang itu. Ya, kata ulama, kalau tangan itu maksimal dia bisa membunuh orang dalam satu waktu itu berapa kali? Berapa orang yang dibunuh? Orang yang paling kuat pun itu dia membunuh orang itu dengan tangannya dalam satu waktu paling 10 sudah dia nggak kuat lagi. Sudah perang sama 10 orang dia sudah nggak kuat. Dia bunuh 10 orang, habis itu dia istirahat. Tapi lisan yang buruk bisa membunuh satu kampung, bisa membunuh satu desa, bisa membunuh satu kota, bahkan bisa membinasakan satu negeri kalau orang tidak menjaga lisan. Apalagi di zaman ini. Di zaman ini, ucapan yang tidak terjaga itu bisa menjadikan perang antar saudara, perang antar kampung, perang antar daerah, sampai perang antar ras, perang antar provinsi, orang Jawa dengan orang Sumatera, orang Sulawesi dengan orang Papua, umpamanya orang Madura. Dulu pernah ada kasus di Kalimantan gitu ya, sampai habis semuanya satu etnik Madura di situ karena lisan. Fitnah ini ya, bahaya. Hati-hati. Orang yang menggunakan lisannya untuk adu domba sampai terjadi pembunuhan, pertumpahan darah, maka dia tergolong orang yang membunuh dengan lisan. Dosa membunuh itu ada di dalam dirinya. Kalau yang mati satu kampung, ya dia nanti dihisab. Ini gara-gara kamu satu kampung ini mati, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau zaman sekarang termasuk lisan jari-jari kita ini ya. Karena sekarang ini orang lebih banyak diem, tapi ngomongnya melalui WA. Kadang-kadang suami istri di rumah tidak ngomong, tapi jawab-jawaban dengan WA ya. Ngomong malas sudah, jawab-jawaban dengan WA. Sama anaknya sendiri jawab-jawaban dengan WA. Tidak pernah ngobrol. Nah, sekarang ini catatan ini, tulisan ini merupakan wakil juga dari lisan. Siapa yang komen di media sosial, dia nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baik, dia dapat pahala. Kalau buruk, menyesatkan orang, ya dia nanti dapat balasan juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, saya nulis status yang menyesatkan, yang mengikuti status saya, kalau saya bicara di satu tempat dengan lisan saya, paling yang dengar 10 orang, 20 orang. Oh, Ustaz kan punya murid, ya sudah,
dalam satu tempat murid saya paling 70 orang yang dengar. Tapi kalau saya tulis di status, yang mendengar 1 juta orang. 1 juta orang mengikuti status saya, ya dosanya 1 juta orang itu masuk ke rekening saya, masuk ke saldo saya. Apalagi kalau tokoh baik dia artis atau dia pejabat yang dikenal banyak orang, kalau dia mencontohkan sesuatu yang buruk kemudian diikuti, apalagi diikutinya sampai bertahun-tahun, itu dosa jariah gitu ya. Ada pahala jariah, ada dosa jariah. Dianya sudah mati di dalam kubur, dosanya masih terus mengalir karena masih ada yang mengikuti perbuatan buruknya. Kok bisa seperti itu, Ustaz? Ya, ini Rasulullah yang bicara. Man sanna sunnatan hasanah. Dalam keduanya, man sanna sunnatan sayyi'ah, kata Rasulullah. Siapa yang mencetuskan perbuatan baik, siapa yang mencontohkan perbuatan baik, lalu diikuti oleh seseorang, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengikuti itu tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tadi. Saya mencontohkan perbuatan baik, dicontoh sama satu orang, anak saya sendiri yang nyontoh. Setiap anak saya menjalankan perbuatan baik yang saya contohkan itu, saya tidur, saya dapat pahala. Saya makan, saya dapat pahala. Anak saya melakukan perbuatan itu terus. Anak saya ngajarkan ke cucu saya, ya saya dapat pahala dari anak saya, dari cucu saya. Cucu saya ngajarkan ke buyut saya dapat pahala dari anak saya, cucu saya, buyut saya. Terus tidak berhenti, saya sudah dikubur masih dapat pahalanya. Kalau umpamanya kemudian anak saya ini guru, mengajarkan apa yang saya ajarkan ke murid-muridnya di kelas, ya saya dapat pahalanya semua itu nanti. Padahal lewat mulut anak saya. Bagaimana pahalanya Rasulullah SAW? Tidak ada orang baik di muka bumi ini illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud, kecuali kebaikannya menimba dari mulut Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ini sekarang dikubur, makamnya, kedudukannya naik terus di sisi Allah SWT. Begitu juga para sahabat Rasulullah SAW. Mereka itu menjadi penyambung lisannya Rasulullah SAW. Dan begitu juga para ulama, para pewaris Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harus punya itu, mencetuskan sesuatu yang baik. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, siapa yang mencontohkan sesuatu yang buruk, baik kata-kata, pakaian, perbuatan, ajakan apapun, seruan yang buruk, dicontoh oleh anaknya, hati-hati, dicontoh oleh anaknya jadi buruk karena lihat dia sudah mati, dosanya anaknya ini juga ngalir ke dia, karena dia penyebabnya kan. Anaknya punya anak, ngajarkan lagi nih ke cucunya, masuk lagi ke dia. Cucunya ngajarkan ke buyutnya, masuk lagi ke dia. Anaknya punya teman 100 orang, perbuatan buruk yang diajarkan ini sama anaknya diajarkan ke orang lain 100 orang. Dia sudah dikubur dapat aliran dosa jariah terus. Bagaimana kalau dia artis atau pejabat atau orang yang dikenal, satu kali dia mengucapkan sesuatu diikuti oleh banyak orang, viral, diikuti oleh banyak orang, makanya tidak enak jadi orang terkenal. Lebih baik jadi orang biasa aja itu berbahaya, apalagi jadi orang terkenal. Karena tindak tanduknya dilihat orang, ditiru oleh orang. Jangan bahagia kalau jadi orang viral, jadi orang terkenal ya. Nah, berarti kita harus mencontohkan sesuatu yang baik. Ini saya kan mau berbicara lisan tadi, dampaknya sekarang ini lisan itu diwakilkan oleh komen di media sosial dan status itu bagian dari lisan kita. Tulisan kita itu juga lisan kita. Nah, lisan itu kata beliau, fa inna jirmuhu saghirun wa jurmuhu kabirun. Lisan itu jirmuhu saghirun. Jirmun itu fisik, bentuk fisiknya lisan itu kecil, banding tangan lisan itu kecil, jumlahnya 1, mata ada 2, telinga ada 2, lisan 1, kecil. Jirmuhu saghirun
Tapi kata beliau, wajurmuhu kabirun, dosa, dampak dosa dari lisan itu sangat besar sekali. Padahal alatnya cuma kecil, tapi dampaknya, dosanya besar sekali. Kata Rasulullah, berapa banyak orang di neraka nanti mengucapkan sesuatu yang dia anggap biasa-biasa saat di dunia. Tadinya dia ngomong biasa, padahal ucapannya itu mengakibatkan dia jatuh ke neraka 70 tahun dilempar dari atas belum sampai dasarnya. 70 tahun dari atas, 70 tahun. Jadi jatuh terus 70 tahun itu belum sampai dasarnya. Karena apa? Dalamnya neraka yang dia huni. Karena ucapan dia semasa hidup di dunia yang dianggap itu biasa-biasa. Nah, Imam Ghazali juga mengatakan satu kali kita menggunjing orang, nanti di akhirat 40.000 amal kebaikan kita diambil, diberikan orang yang kita gunjing. 40.000 amal kebaikan kita yang diterima loh ya. Kita belum tahu yang diterima berapa amal kebaikan kita ya. Nah, makanya dosanya lisan ini sangat besar sekali. Berkata sebagian ulama, itu sebabnya Allah itu menyediakan gerbang di lisan kita, 2 bibir. Karena hikmahnya Pak, mata itu pasti langsung melihat, telinga langsung mendengar, mulut ini Allah menyediakan 2 gerbang. Kalau mata kan kita pasti lihat lah. Hanya saja kalau melihat sesuatu yang tidak baik kita bisa nutup. Tapi kan mau tidak mau kalau ada hal yang tidak baik kita tidak bisa menghindar. Di jalan kita sedang nyupet, nah mungkin kita merem. Harus kita buka mata kita. Kalau kelihatan sesuatu yang tidak baik, itu mata tidak bisa. Telinga juga seperti itu. Tapi lisan ini karena bahayanya melebihi segala-galanya, Allah menyediakan 2 gerbang, 2 pintu supaya manusia itu berpikir terlebih dahulu sebelum berucap. 2 gerbang itu adalah 2 bibir. Kan kalau ini ditutup, tidak bisa ngomong kita. Fungsinya biar apa? Biar mikir terlebih dahulu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, manusia yang paling beruntung adalah manusia yang meletakkan lisannya di belakang akalnya. Itu manusia yang beruntung. Berarti mikir dulu, matang-matang, ini yang saya ucapkan ini ada dasarnya enggak? Apa cuma hoax? Apa katanya? Kemudian, oh iya ternyata benar. Oh betul ini kabarnya benar. Ya oke, ini kabar benar. Tapi kalau saya sampaikan menimbulkan dampak yang baik atau dampak yang buruk, sesuatu yang benar, sesuatu walaupun itu benar, kalau saya sebarkan menimbulkan dampak yang buruk bagi banyak manusia, harus disimpan juga, tidak boleh disampaikan. Kata Rasulullah, kafa bil mar'i kadiban bi ayyahdutsa kafa bil mar'i kadiban bi ayyahdutsa bi kulli ma sami'ahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, cukuplah seseorang itu disebut pendusta. Cukup, walaupun dia tidak berdusta, tapi dia boleh kau sebut pendusta ketika dia segera menyampaikan segala apa yang dia dengar. Dengar kabar, broadcast, tanpa dicek dulu kebenarannya, tanpa dipikirkan terlebih dahulu manfaat atau enggak. Pokoknya ada kabar, dia ingin menjadi orang pertama yang broadcast gitu ya. Orang pertama yang meletakkan status. Setiap ada kabar, kata Rasulullah, orang seperti ini cukup kamu bisa menilai dia itu pendusta. Karena dia itu senang memberi kabar kepada orang. Jadi jangan punya hobi memberi kabar kepada orang. Kalau sudah dapat kabar itu histeris ya, kapan datangnya orang-orang ini, saya mau memberi kabar ini. Mau kabar kematian, mau kabar, pokoknya dia yang pertama ngasih kabar itu. Nah, ada orang punya hobi seperti ini, pakai status tadi ya. Ada orang hobinya ngasih kabar mati terus.
Tidak pernah ada kabar bahagia. Ada kabar yang bahagia gitu ya. Kabarnya pokoknya bulan mati, bulan mati, bulan mati. Kasih kabar yang bahagia memotivasi orang. Kok dikabari mati terus. Kayaknya dia ini jadi ini apa pegawainya Israel gitu ya. Ngasih kabar mati terus. Nah, kita lanjutkan ini. Falyakufahu anil kadibi. Nah, ketahuilah. Oh, tadi Imam Ali, Sayyidina Ali dia mengatakan orang yang bahagia, orang yang beruntung adalah orang yang meletakkan lisannya di belakang akalnya. Jadi berpikir dulu matang-matang, masak-masak, baru dia bicara. Sedangkan orang yang celaka, kata beliau, adalah orang yang meletakkan akalnya di belakang lisan. Ngomong dulu baru mikir. Tidak ada gunanya. Sudah keluar itu kalimat, baru kemudian kamu pikir, ini pantas enggak ya yang saya ucapkan tadi? Benar enggak yang saya ucapkan tadi? Ya, orang kalau sudah mengucapkan sesuatu tidak bisa dia jilat lagi, tidak bisa dia telan lagi. Apalagi sekarang mengucapnya di media sosial ya. Sudah terekam terus di situ selama-lamanya, tidak bisa dia telan lagi. Falyakuffahu anil kadibi. Nah, kalau engkau sudah mengetahui bahayanya lisan itu, maka hendaklah seorang murid itu menjaga lisannya satu dari kadhib, perbuatan dusta. Nah, ini maksiat dan dosa-dosa lisan ya. Satu dari perbuatan dusta. Apa itu dusta? Al-kadhibu, dusta itu adalah memberitakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya dusta. Mengucapkan sesuatu atau memberitakan atau menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, dusta itu macam-macam. Ada dusta yang tergolong dosa besar. Kalau kedustaan itu sampai merugikan orang lain. Dan dosa besarnya juga bertingkat-tingkat. Kalau sampai yang dirugikan itu kerugiannya besar sekali, ya semakin besar dosanya. Atau yang dirugikan bukan cuma satu orang, satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga, dari satu berita yang dia sampaikan, ya dosa besarnya semakin besar lagi. Ada dusta yang dosanya kecil, yang tidak merugikan. Dusta yang tidak merugikan. Umpamanya saya bilang cerita ke orang, saya punya mobil 3, pulang ke Solo saya kan, orang tidak tahu saya di Jakarta, saya pulang ke Solo, ketemu teman-teman saya, kamu sukses tidak? Oh, saya punya mobil 3, rumah 4, padahal satu aja kontrak. Bohong kan tidak merugikan orang-orang itu, kecuali kalau saya niat nipu, itu merugikan, dosa besar. Tapi kalau saya cerita mau menutupi kekurangan saya, bohong tidak saya? Bohong. Merugikan orang enggak? Enggak, kok itu kan enggak merugikan orang. Ya tapi kamu bohong. Bohong itu berdosa. Bohong itu berdosa. Kecuali kalau kalimat hiperbol. Hiperbol itu kan sebetulnya semi dusta ya. Mamanya saya bilang, ya Allah, saya tadi naik motor kurang 1 mili lagi saya kena bis. Kamu apa bawa garis, penggarisan ya, ya? Kamu hitung kurang 1 mili dan terus apa masuk di akal kurang 1 mili terus kamu bisa selamat seperti ini. Maksudnya itu kalimat hiperbol. Orang kan tahu. Ya Allah, tadi makanannya banyaknya luar biasa. Serumah itu makanan banyak. Padahal bohong, enggak serumah. Padahal itu bohong. Tapi orang yang diceritai kan tahu ini hiperbol. Itu hiperbol, boleh. Diperbolehkan hal seperti itu. Kemudian ada dusta yang dianjurkan. Dusta yang dianjurkan itu yang sekarang dikenal white lies ya, dusta putih.
Bohong putih. Bohong putih. Bohong putih itu apa? Tidak menyampaikan sesuatu seutuhnya dengan tujuan kebaikan, ya. Bukan menyembunyikan sesuatu. Tidak menyampaikan sesuatu seutuhnya dengan tujuan kebaikan. Bukan menyimpan sesuatu yang seharusnya disampaikan, ya. Kalau itu kitman, itu tidak diperbolehkan. Sesuatu yang harus disampaikan itu ya harus kita sampaikan, nggak boleh tidak kita sampaikan. Tapi kadang-kadang kita ini menyimpan sesuatu yang kalau kita sampaikan akan menjadikan situasi itu runyam, memperparah keadaan. Itu tidak kita sampaikan, tapi tidak merugikan loh ya. Tidak merugikan. Ini tidak saya sampaikan itu juga orang itu tidak rugi. Malah justru kalau saya sampaikan akan timbul sesuatu yang tidak baik. Ini boleh atau enggak? Boleh. Contohnya itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika ada sahabat yang lari menghampiri Nabi Muhammad SAW, dikejar orang-orang musyrik Mekah. Lalu sahabat ini bilang, ya Rasulullah, selamatkan ini jiwaku, mau dibunuh aku. Kata Rasulullah, sembunyi kamu di bawah situ, sembunyi di satu tempat, diperintah oleh Nabi, sembunyi dia. Kemudian datang orang-orang musyrik, ya Muhammad, kamu lihat fulan bin fulan. Kenapa kok mereka tanya ke Nabi? Padahal itu kan tahu itu sahabatnya Nabi. Karena orang-orang musyrik itu tahu Nabi itu tidak pernah berdusta. Jadi sahabatnya Nabi dikejar, dia tanya sama Nabi, kamu lihat tak? Mereka tahu Nabi tidak mungkin dusta. Kata Rasulullah, saya tidak melihat dia di sini. Tangannya sambil nunjuk ini. Saya tidak melihat dia di sini. Rasulullah tidak dusta, di situ Anda ada. Saya di situ. Nah, kata orang-orang musyrik itu, ayo kita kejar ke sana. Mereka meninggalkan itu, selamat sahabat tadi. Kan tidak etis, maksud Rasulullah, ya dia ada di situ, mati sahabatnya. Nah itu dusta untuk melindungi nyawa seseorang. Rasulullah tidak menyampaikan seutuhnya karena untuk melindungi nyawa seseorang. Hal seperti ini diperbolehkan enggak? Boleh. Boleh. Begitu juga umpamanya suami umpamanya ditanya sama istrinya, masakan saya enak enggak? Wah itu bahaya itu. Kalau umpamanya disampaikan seutuhnya, bisa perang 3 hari 3 malam tidak selesai. Nah, masakan saya enak enggak? Istrinya tanya seperti itu. Dia kemudian menyampaikan, umpamanya ini kalau ditambah garam lebih enak lagi. Padahal maksudnya nggak enak, ini anyep. Kalau mau nyampaikan jujur kan seperti itu. Tapi kalau dia nyampaikan jujur, ya nanti akan timbul keributan. Sampaikan ini kalau ditambah garam lebih enak lagi. Boleh nggak seperti ini? Boleh, sah-sah saja. Justru dianjurkan yang seperti ini. Karena kadang-kadang kejujuran itu kalau disampaikan menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain. Jadi kita boleh menutupinya dengan tujuan justru melindungi orang lain. Melindungi orang lain. Nah, begitu juga dusta yang diperbolehkan menyambungkan silaturahmi antar dua orang yang saling berseteru. Juga dusta yang diperbolehkan lagi dalam agama saling merayu, suami istri yang saling merayu, saling memuji. Itu dianjurkan untuk merekatkan rasa cinta. Umpamanya suaminya mengatakan kamu cantik, tidak ada di dunia wanita yang secantik kamu. Padahal dusta dia tahu ada itu cantik, ini cantik. Tapi itu diperbolehkan seperti itu. Yang wanita yang istrinya juga menjawab, tidak ada laki-laki yang paling ganteng lebih kamu, tidak ada. Padahal banyak. Boleh apa enggak? Boleh, diperbolehkan. Dan dua-duanya kan sebetulnya tahu bahwa ini ucapan yang ini rayuan, itu sebetulnya rayuan. Hal seperti ini diperbolehkan enggak? Boleh. Jadi dusta yang tidak diperbolehkan, kembali lagi kita dusta yang berdosa itu tidak memberikan kabar sesuai dengan kenyataan, yang dosa besar yang merugikan orang lain,
yang tidak merugikan orang lain dosa kecil. Dan ada perinciannya tadi seperti yang kita bahas. Yang kedua adalah al-ghibah. Nah, ini dosa lisan yang kedua adalah ghibah. Apa makna ghibah? Ghibah itu artinya membicarakan keburukan pihak ketiga. Pihak ketiga itu berarti tidak ada di tempat. Pihak pertama yang berbicara, pihak kedua yang mendengar. Pihak ketiga ini yang tidak ikut dalam obrolan ini, kita bicarakan keburukannya, bukan kebaikan. Kalau kebaikannya boleh. Dan yang dibicarakan itu memang betul-betul ada pada pihak ketiga. Itu namanya ghibah. Yang jika pihak ketiga itu mendengarnya, dia tidak akan suka. Kalau yang dibicarakan itu tidak ada, itu setingkat di atas ghibah, namanya fitnah, lebih besar lagi. Lebih besar. Itu terjadi pada saat Rasulullah SAW bersama istrinya, dalam riwayat bersama Aisyah. Aisyah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Di tengah-tengah Rasulullah berdua-duaan dengan Aisyah, tiba-tiba masuk istri yang lain, namanya Hafsah. Aisyah itu anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Hafsah anaknya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Masuk Hafsah. Nah, Hafsah ini badannya agak kecil. Badannya itu tidak tinggi Hafsah itu. Sehingga karena kecilnya badan Hafsah itu, dia kalau pakai bajunya itu, habayaknya itu terseret di pasir gitu ya, karena kecil badannya Hafsah. Hafsah itu datang memberikan makanan kepada Rasulullah SAW, kemudian dia kembali keluar. Waktu keluar, Aisyah itu melihat kainnya Hafsah itu nyeret di pasir. Dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, dari pendeknya Hafsah itu, ya dari pendeknya. Dia tidak niat menghina itu ya. Aisyah itu tidak niat menghina. Aisyah itu kecil, umurnya kecil, lebih kecil dari Fatimah. Jadi Fatimah putrinya Nabi itu umurnya lebih tua daripada Aisyah. Nah, ini kan pelajaran. Aisyah itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Hafsah itu saking pendeknya, kamu lihat sampai kainnya itu menyeret, terseret di pasir. Wajahnya Rasulullah itu berubah merah. Nah, Rasulullah itu orang yang paling toleran di dalam rumahnya, paling toleran, tapi tidak bisa ditoleransi kalau ada maksiat di dalam rumahnya. Nabi Muhammad SAW. Wajahnya Rasulullah berubah merah, kemudian berkata kepada Aisyah, hai Aisyah, ucapanmu tadi kalau diletakkan di samudra yang luas, maka samudra itu berubah, baunya akan menjadi bangkai. Artinya dari buruknya ucapan tadi. Diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Allah, jangan menggunjing satu di antara kalian. Orang yang menggunjing itu kata Allah dipermisalkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, ada dua wanita di masa Rasulullah SAW. Setiap malam bangun malam, setiap malam tahajud, setiap siang puasa. Ada enggak di antara kita yang seperti itu? Setiap malam bangun tahajud, setiap siang puasa. Wah, luar biasa nih wanita ini kan. Tapi mereka kalau nunggu buka puasa, itu duduk di serambi rumah masing-masing, menggosipi setiap orang yang lewat di depan. Tapi setiap malamnya sholat malam, setiap siangnya puasa. Kemudian disampaikan ke Rasulullah SAW. Rasulullah, gimana ini dua wanita ini mengganggu sekali. Padahal setiap malam itu sholat, setiap siang puasa, kata Rasulullah. Huma finnar. Mereka berdua itu tempatnya nanti di neraka. Kalau tidak segera bertobat maksudnya. Nah, itu setiap malamnya tahajud, setiap siangnya puasa. Kita sudah tahajud nggak pernah, puasa nggak pernah, plus gosip. Habis-habisan sudah ya. Habis-habisan. Nah, ini bahaya sekali. Ribah ini. Ribah ini
bentuknya menyatakan keburukan pihak ketiga, baik lewat ucapan atau lewat sindiran atau lewat isyarat. Lewat sindiran contohnya, kalau lewat ucapan yang jelas, itu sudah kita tidak perlu membahas lagi. Jadi sudah saya beri contoh, umpamanya ada orang, ini orang umpamanya kita sebut rambutnya jelek ya, umpamanya saya bicara ini rambutnya jelek, itu dosa ya. Loh, kan kenyataannya seperti itu. Nah itu yang namanya ghibah. Yang namanya ghibah itu kenyataannya. Orang itu kalau dengar kan tidak suka. Nah, itu kamu berarti membicarakan kekurangan orang itu. Atau sindiran. Sindiran itu seperti ini. Kamu kenal sama Fulan bin Fulan? Oh saya kenal. Kemudian saya begini. Semoga diberi hidayah ya Allah SWT. Saya membicarakan keburukannya enggak, saya kan mendoakan itu. Tapi dengan saya mendoakan semoga diberi hidayah ya, yang di pikirannya orang yang saya ajak ngomong apa? Ini berarti berbuat ngawur ini orang. Sampai saya mendoakan supaya dapat hidayah. Itu juga termasuk riba. Itu termasuk riba. Yang ketiga, riba dengan isyarat, dengan kerlingan mata. Nah ini yang dikenal al-humazah, al-humazah dalam ayat wailul likulli humazatil lumazah. Nah, al-humazah atau dengan kerlingan mata, kode-kodean gitu ya. Ada orang lewat gitu, saya kode teman saya. Nggak ada ucapannya ya, nggak ada ucapan. Tapi teman saya tuh lihat tawa juga. Ini riba atau bukan? Ini riba. Ini juga termasuk riba, walaupun tidak ada ucapannya, karena membongkar keburukan pihak ketiga. Dosanya besar. Kecuali kalau kita menggunjing orang untuk menyelamatkan pihak kedua, menggunjing pihak ketiga untuk menyelamatkan pihak kedua. Satu ya. Ini tidak dosa. Contohnya, saya tahu orang yang saya ajak bicara ini, pihak kedua ini mau berhubungan dagang dengan pihak ketiga itu, dan saya tahu pihak ketiga ini penipu. Saya sampaikan, jangan hubungan dagang dengan fulan. Kenapa? Ini penipu. Kan saya menggunjing, berarti membongkar keburukannya. Diperbolehkan tidak ini? Boleh, karena saya mau menyelamatkan. Atau anaknya orang ini dilamar. Saya tahu yang melamar ini orang tidak baik. Saya punya informasi itu. Ya saya sampaikan. Jangan diterima dulu. Tapi kalau zaman sekarang harus hati-hati loh ya. Karena belum tentu yang kita beritahu itu senang. Saya pernah memberitahu seseorang, jangan diterima lamarannya ini. Ini orang bahaya. Saya tahu persis, bukan katanya loh ya. Saya tahu persis ini tidak betul ini orang. Disampaikan ke orang itu. Jadi saya yang berurusan sama orang itu. Nah betul. Nah kita kalau mau menyampaikan sesuatu ke pihak kedua, mau nolong orang, kita harus tahu nih orang bisa ditolong atau enggak. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa ditolong. Kita kasih tahu malah kita diadu. Nah, kita harus hati-hati. Nah, berarti kalau mau menyampaikan berita seperti itu ya kita harus teliti dulu orangnya bagaimana. Nah, yang kedua, boleh saya menggunjing seseorang dengan pihak kedua dengan maksud memperbaiki kekurangan pihak ketiga. Boleh. Umpamanya saya menggunjing anak saya sendiri dengan istri saya, umpamanya. Anak kamu tuh yang nomor 1 punya kebiasaan seperti ini. Dia tidak ada. Kalau dia dengar kan dia tidak suka. Saya bicarakan keburukannya dengan pihak kedua, istri saya sendiri. Berarti ini saya kan sedang menggunjing. Ya, tapi menggunjing seperti ini diperbolehkan enggak? Boleh, karena niatnya saya membicarakan ini supaya ibunya tahu bisa memperbaiki. Boleh enggak? Ini boleh, ini riba yang boleh. Atau seorang guru rapat di kelas membicarakan keburukan murid-muridnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya karakter muridnya ini bisa
diperbaiki. Ini ribah yang diperbolehkan. Saya kira sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wasairil kalam al-mahdzur, dan begitu juga dijauhkan dari ucapan-ucapan yang terlarang. Selain riba dan dusta ada ucapan yang terlarang. Di antaranya sumpah palsu atau ucapan yang jorok menimbulkan, atau lagu-lagu yang menimbulkan syahwat. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Atau cerita storytelling gitu, boleh nggak? Boleh, tapi kalau storytelling yang membangkitkan keburukan orang, nah ini juga termasuk ucapan yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو.